sudah bertahun-tahun nih bang, dugaannya bang ya? Iya. Iya. Ya itu tadi, yang saya bilang, tindak kekerasan itu seperti fenomena gunung es. Sebetulnya dari yang terlapor sama yang tidak terlapor itu jauh lebih banyak kejadian yang tidak terlapor. Nah, saudari Vicky ini itu adalah salah satu contoh yang selama 10 tahun mengalami tindakan kekerasan psikis dan beliau tidak berani melaporkannya. Alasannya? Vicky mungkin Kenapa Alasannya Vicky? demi nama baik? banyak hal ya mas, banyak hal, nama baik juga, malu juga pasti. Saya juga masih cinta dengan suami saya pada saat itu juga, jadi banyak hal yang memang saya tahan-tahan. Pastilah kalau rumah tangga kan masih ada yang ditahan-tahan, kalau enggak pasti gampang buyar kan. Mau bagaimanapun masalah kecil ditahan, masalah kecil ditahan, lama-lama kan kayak gunung es, lama-lama meledak juga gitu. Saya nggak berani ngomong ya memang karena saya pada saat itu ingin menyelamatkan rumah tangga saya, udah itu aja. Kekerasan yang dialami baik psikis maupun fisik itu apa sih maksudnya? Nah, kalau menurut saya bentuk kekerasannya tidak untuk konsumsi publik, tapi itu dialami. Itu yang dialami. Iya. Sampai memukul gitu enggak, Mbak? Tidak, bukan fisik, Bukan jadi fisik. psikis Psikis. dan verbal. Vicky, selama kekerasan ini kamu alami dan tidak terpublikasi keluar, apakah selama itu ada ancaman terhadap diri kamu atau seperti apa? Mungkin kalau saya nambahkan, jadi kalau dibilang ancaman itu kan kesannya negatif ya, tetapi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, ini yang mungkin juga akan perlu sampaikan juga ke rekan media bahwa sampai dengan saat ini Vicky keadaannya sehat, nyaman, tidak dalam suatu tekanan ya, tapi memang ada pihak-pihak yang mungkin berusaha untuk memperkeruh suasana ya, tapi ini yang mungkin kita sampaikan salah satu tujuannya dalam jumpa pers ini gitu ya, supaya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mungkin itu. Kekerasan verbalnya seperti apa sih, Pak? Kenapa? Kekerasan verbalnya seperti apa? Nah, itu bentuk kekerasan verbalnya terjadi, tapi detailnya tidak untuk konsumsi publik. Maksudnya kata-kata kotor kah, kasar? Iya. Kata-kata kotor kah? Iya. Kemarin sesuai yang Body shaming. kalau saya salah ya, tetapi kemarin ada omongan bahwa body shamingnya Vicky gendut gitu, dari suaminya. Apakah benar seperti itu ya Mbak Vicky? Body shaming yang dilakukan oleh suami. Pernah. Mempertegas shaming. Iya, body shaming. Jadi Ya kurang lebih seperti itu. Mbak Vicky, apa yang bikin Mbak Vicky sampai akhirnya sekarang berani buat bicara? Kan kemarin sempat katanya menjaga nama baik suami, itu sekarang akhirnya mau berani bicara tuh apa dorongan keluarga kah atau mungkin emang sudah tidak tahan? Sabar, ada waktunya mas. Itu aja. Mbak Vicky mungkin selama mengalami kekerasan verbal dan masalah di rumah tangganya sempat curhat nggak sih ke kakak, adik atau ke keluarga? Pasti kan ada untuk sharing, melumpahkan unek-unek gitu. Ada, tapi buat saya lebih baik telan sendiri dulu. Untuk hal seperti itu mungkin orang-orang terdekat yang melihat, seperti orang yang kerja sama saya yang tahu aja kayak gitu sih. Untuk yang lain-lainnya menurut saya nggak perlu cerita tentang rumah tangga saya lebih detail, terutama ke orang tua saya juga kan. Berarti orang tua, keluarga tidak tahu ya? Tahu pada akhirnya. Mbak Vicky, dari 10 tahun kamu menikah, di tahun keberapa kekerasan itu sudah mulai dilakukan? Ya mungkin nggak tahu ya tahun berapa ya, saya nggak bisa jawab mas, saya nggak ingat. Mungkin maksudnya Vicky nggak mengingat tahun pastinya, tapi Sudah yang pasti lama dialami terjadi. sudah lama Sering nyeplos kata-kata kasar nggak enak. Karena nggak Jadi mungkin. selain KDRT kan katanya ada dugaan perselingkuhan juga, itu seperti apa? Apakah ada will Mbak menjadikan suaminya jadi kasar ke Mbak Vicky gitu? Ya. Itu sepertinya harus dikonfirmasi langsung ke pihak
laki-laki. Untuk korbannya seperti apa mungkin kalau maksudnya kan ini kan yang bersangkutan juga kan pelaku bisa dibilang korban dugaan perselingkuhan ini. Benar Mbak Vicky, perselingkuhan itu ada seperti yang tercantum mungkin di laporan aduan perempuan. Saya hanya merasa terganggu dalam rumah tangga saya, udah itu aja. Ada hal, banyak hal, ada hal yang saya simpen dan saya merasa terganggu selama pernikahan saya lebih dari 10 tahun. Kecil, lama-lama saya simpen, lama-lama saya nggak tahan, udah itu aja. Nah, Willnya ini kan katanya kan kalau masalah tinggal serumah yang ngaku sebagai saudara. Gimana? Wanita idaman lain. Idaman lainnya ini kan kabarnya kan perempuan yang ngaku Pertanyaan sebagai lain aja deh, saudara, Mas. gitu. Pertanyaan lain aja, Ini maksudnya harus dikonfirmasi juga, Mbak. nggak yang lain aja. Oke, yang lain termasuk Jadi nggak mau jawabnya, nggak mau klarifikasi soal dugaan itu.